itu kami konfirmasi ke Bu Kepala Desa bahwa memang tidak ada juga dokumen tertulis atau foto-foto yang disimpan di kantor desa atau di rumah Ibu Kepala Desa tersebut. Apa yang kami dapatkan adalah sebuah keterangan dari katanya katanya seseorang pernah mengantarkan seseorang berkacamata itu naik Vespa untuk mengambil gitar di Solo. Nah, itu katanya tahun 1983. Nah, berkaitan dengan tahun ini juga, kita juga makin bingung karena Pak Jokowi malah mengklarifikasi kembali bahwa tahun KKN sebenarnya adalah 1985 awal. Sementara keterangan dari Pak Dirtipidum bahwa KKN tahun 1983. Ini yang hal-hal yang kontradiksi ini yang masih belum mendapatkan jawaban bagi publik. Jadi benang merahnya belum ketemu ya, menurut Bang Rismon ya? Iya Mbak. Jadi terutama hari ini info terbaru bahwa kami juga mengunjungi rumah dari Pak Kasmujo di Pogung Kidul di Yogyakarta. Pak Kasmujo sendiri mengakui bahwa beliau bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari Pak Joko Widodo, dan itu juga dikonfirmasi oleh Bu Kasmujo itu sendiri. Jadi padahal sebelumnya Pak Jokowi juga sudah memberikan pernyataan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Tetapi hal itu justru hari ini dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo dan Bu Kasmujo bahwa Pak Jokowi bukan pembimbing Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Ya, itu sudah pernah dibahas, Bang Rismon. Saya sedikit saja ingin meminta tanggapannya Bang Relly karena nampaknya ingin berkomentar juga. Bang Relly, setelah melihat upayanya seorang Bang Rismon sampai turun langsung mengecek dan semua hal yang tadi dianggap oleh Bang Rismon belum ada benang merahnya katanya. Anda melihat ini bagaimana? Ya, saya rasakan keterangan dari Barreskrim kan sudah jelas. Saudara Rismon sudah mendapatkan jawaban. Dan dari keterangan dari pihak UGM sudah jelas. Sekarang mau ngecek ijazah Pak Jokowi KKN di mana, tahun berapa. Saudara Rismon, itu kejadian KKN tahun 85. Kalau saudara mau cek di mana-mana tahun 85 itu tahun 85 itu 30-40 tahun yang lalu. Kalau saudara cek punya saya juga nggak ada lagi di sekolahan saya juga tahun segitu. Jadi nggak usah aneh-aneh lah, ngada-ngada. Saudara ini karena nggak apa ya, seperti nggak ada kerjaan aja. Ini nanti kalau ketemu faktanya nanti bukan itu lagi nanti yang dicari. Anda sendiri karena saudara kan membandingkan. Bukan saudara yang saudara itu yang cari-cari masalah. Udah benar itu keterangan Barreskrim, udah kan betul keterangan UGM. Sekarang Anda cari-cari lagi itu. Saya tadi juga memotong kalimat saudara. Satu-satu silakan, Bang Regan. Ya, jadi tapi Anda jangan menghina saya seperti kurang perlu kita tanggapi lagi lah. Bang Rismon kita gantian ya, Bang Regan dulu, setelah itu baru Bang Res. Jangan merendahkan saya Anda. Bang Rismon, sebentar ya, Bang Regan dulu ya. Lanjutkan, silakan Bang Regan. Iya, Saudara Rismon itu sudah apa yang dia sampaikan tadi, yang dia lakukan itu sudah di luar koridor hukum. Kemarin berdasarkan unggahan Sandi, itu dia teliti, udah dikasih keterangan dari Barreskrim, Dirtipidum sudah jelas. Ijazah Pak Jokowi dilakukan lab forensik dengan mengambil ijazah kawan-kawan Pak Jokowi, masih kurang puas. Ini sampai kapanpun, keterangan-keterangan dari manapun, Saudara Rismon ini tidak akan benar bagi dia dan kawan-kawannya. Kenapa? Yang benar itu hanya menurut pendapat dia. Ini harus diteliti juga, Saudara Rismon ini peneliti atau apa? Bang Rismon, silakan ditanya tuh. Anda peneliti atau apa? Kau itu nggak paham kau. Jangan menyepelekan orang Anda ini. Apa yang dicoba dibuktikan Bang Rismon atau tak gali juga kuburan lurahnya? Oke, kalau begitu saya coba ke Pak Ito deh. Pak Ito, ini perseteruan antara dua pihak tentu biasa, tapi Anda melihatnya
upaya yang dilakukan oleh Bang Rismo, dan kalau memang nanti ada bukti-bukti ataupun tidak ada bukti, Anda melihatnya ini memang bisa nanti sejauh mana bisa digunakan sebagai alat bukti pendukung atas laporan di Barreskrim nanti, Pak Ito? Iya, baik, Mbak. Kan sekarang kita bicara masalah proses hukumnya. Saya bicara sebagai seorang mantan penyidik ya, dan juga proses yang dilaksanakan di Barreskrim. Kita kan di sini adalah menerima laporan untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu mengumpulkan fakta, salah satu di antaranya adalah melakukan uji lapor. Ya kalau dianggap tidak profesional, saya juga bertanya gitu. Yang profesional seperti apa? Apakah yang memang mengatakan tidak profesional itu sudah pernah jadi penyidik, sudah pernah memiliki sertifikat sebagai penguji di lapor? Kan kita bertanya gitu. Kemudian yang kedua tentunya kita juga ingin mencari kebenaran. Nah, di sini kan kebenaran kalau dihadapkan dengan pembenaran tidak akan pernah ketemu. Sekarang kita tunggu saja prosesnya di peradilan. Sekarang kan teman-teman di Polda Metro Jaya sudah menyiapkan pelaporan berdasarkan dari hasil pelapor. Nah, nanti diuji di pengadilan. Tapi tentunya ini akan melalui proses di penuntut umum. Nah, kalau di pengadilan nanti bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik dan penuntut umum, kemudian nanti mungkin ada yang disampaikan oleh Saudara Rismo dan teman-teman, silakan saja. Nanti apakah hakim akan mempertimbangkan temuan tersebut menjadi salah satu yang bisa dipertimbangkan untuk kasus itu. Jadi saya kira kita tidak usah terlalu gaduh di media ya, karena saya sendiri mengikuti kasus ini. Sebetulnya kasus ini sih sederhana. Kalau menurut saya kan ijazah Pak Jokowi itu kan produk dari kelembagaan. Lembaganya adalah UGM. UGM mengatakan itu asli. Nah sekarang kenapa kok si pemilik ijazah itu yang dikejar-kejar terus kan? Kalau memang ada proses itu, tanyakan. Kan itu proses itu kan masuk ke lembaga, sehingga lembaga itu mengeluarkan produknya itu ijazah. Nah, saya kira mungkin di sini saya juga tidak begitu paham ya mengapa sampai hal ini berlarut-larut ya. Kemudian menurut saya kita tunggu sajalah diuji di pengadilan fakta-fakta ya, fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik dengan mungkin fakta-fakta yang menurut ya pihak Saudara Rismon dan Saudara CS itu adalah yang bisa memperkuat mereka. Nah, nanti hakim yang memutuskan. Ya, semua harus berdasarkan fakta dan tentu menimbulkan reaksi ya. Saya masih ingin berbincang, ingin membahas mengenai hal ini, termasuk juga terkait dengan respon dari Bang Regan, karena Pak Jokowi ini mengucapkan beberapa kata nih, ampun begitu ya. Ini nampaknya ada sesuatu yang dibahas antara Bang Regan dan Bang Rismon. Bang Regan, Bang Rismon, boleh kita tenang dulu? Boleh kita berdiskusi dulu di layar Kompas TV, mungkin supaya lebih tenang. Saya ingin ke Pak Ito terlebih dahulu ya. Pak Ito, ya. Pak, kalau kita lihat ini kan penanganannya sekarang terpusat di Polda, tapi tentu kita harus melihat beberapa kekhawatiran dan tanda tanya dari warga termasuk juga pelapor. Bagaimana supaya tidak berlarut-larut, karena ada dua perkara di sini, ada dugaan penghasutan dan juga ada pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini sebelum Bang Regan dan Bang Rismon kembali berkomentar, silakan Pak Ito. Iya, baik Pak ya. Kita harus memahami dulu apa yang dilakukan oleh penyidik itu adalah di bawah sumpah, dan yang dilakukan adalah pro justisia, yaitu untuk keadilan. Jadi saya kira di bawah sumpah. Kan kalau dari teman-teman ya seperti Pak Rismon, Saudara Rismon dengan itu kan tidak di bawah sumpah menyampaikan itu. Nah sehingga apa yang disampaikan oleh pihak penyidik nanti itu akan menjadi bahan diuji di pengadilan. Saya kira kalau dikatakan lama, ya karena selama ini kan kemana-mana dilaporkan.